Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama sujud bersimpuh melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita sudah melaksanakan sholat semalam suntuk dengan subuh berjamaah, dan insya Allah juga kita meraih pahala yang lebih baik dari dunia dan sisinya dengan melaksanakan ibadah qobliyah subuhnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada pesan dari pesan cinta dari langit. Yaitu dari Syekh Adam Sarqawi, bahwa keindahan diri. Kita sudah hafal tuh satu ayat ya di dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, sempurna. Terus bagaimana nih kesempurnaan itu? Jadi kalimat pertama dari Syekh Adam ini, sempurna itu tidak berarti tampan, kemudian rambut pirang dan macam gitu ya. Tapi sebaliknya ada satu anggota yang ajaib fungsinya, ya. Jadi yaitu adalah apa yang disebut dalam hati. Karena manusia itu ternyata lebih sempurna dan bentuk dan wujudnya itu dari makhluk-makhluk yang lain, gitu ya. Jadi tidak ada yang mengindakan. Nah, oleh karena itu untuk melengkapinya itu adalah hati, ya, gitu. Kita bisa melihat dari mungkin secara fisik, kemudian dari penampilan, gitu ya. Ada juga yang orang cantik gitu ya, tapi hatinya tidak bermoral. Jadi gimana kata-katanya ya, gitu. Juga orang tampan tapi hatinya kurang ini. Jadi inilah kesempurnaannya penciptaan Allah untuk menciptakan manusia sempurna itu adalah dari bentuknya udah sempurna ditambah ada hati, ya. Hatinya itu adalah karena inilah yang akan melihat kalau di dalam surat Al-A'raf itu ya, itu juga begitu. Orang itu banyak diberi mata tapi tidak digunakan. Terus diberikan telinga tapi tidak untuk mendengar. Terus apa lagi? Jadi itu artinya apa? Dia diberikan kelengkapan itu tidak digunakan sebagaimana yang diharapkan oleh sang penciptanya, ya. Ya, jadi oleh karena itu kesempurnaan inilah harus dijaga. Jadi jangan dirusak kesempurnaan penciptaan Allah itu dengan merusak dari dalam, ya. Nah, jadi kayak tadi bahwa tidaklah kita tahu bahwa di dalam ini Luqman Al-Hakim itu sebenarnya budak dari negeri Nubia. Kemudian juga ada kita tahu bahwa Bilal bin Rabah
itu kan hitam tuh ya. Jadi tapi hatinya sangat baik. Bahkan kalau Luqman itu digambarkan dalam satu ayat ya, ada ya surat Luqman. Itu karena ininya. Bahkan bisa jadi referensi untuk kita semua bagaimana cara dia mendidik seorang anak atau mendidik anaknya ya. Itu referensinya ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai dilihat dari bentuk yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita melihat gitu ya. Anda juga uh, anggaplah seperti itu. Tapi lihat hatinya ya gitu. Jadi kayak tadi boleh jadi dalam bentuk rupa mungkin kurang tapi hatinya bagus. Atau juga ibu juga bisa melihat secara fisik bagus tapi kok tidak beradab, tingkah lakunya kurang pas gitu kan. Jadi di situ bisa ya. Jadi itu yang dimaksud dengan penciptaan Allah yang sempurna itu jangan dirusak ya, jangan dirusak dengan hati yang kurang baik. Dan juga ada semacam ada semacam kayak candaan gitu ya. Jadi jangan mengapa-namakan bahasa Sunda itu mencela ya. Anggaplah jangan mencela ciptaan Allah ya. Jadi kalau kita lihat juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11 gitu ya. Itu kan maaf, ini bukan itu ya, karena Al-Qur'an tuh ya, bahwa janganlah kaum wanita mengolok-olok ya, mengolok-olok kelompok lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik dari kamu. Ya kan gitu. Jadi itulah kenapa bukan masalah bentuk fisiknya yang sangat ya unik atau bahkan kurang pas gitu dilihat, tapi lihat hatinya. Jadi jangan mengolok-olok seseorang atau satu kaum ya karena tidak pas dengan dirinya ya, tapi boleh jadi itu lebih baik yang diolok-olok itu daripada yang mengolok-olok ya, gitu. Jadi itu kalau umpamanya terjadi seperti itu, ini yang dimaksud jangan merusak keindahan diri. Jadi indahnya diri itu adalah baik fisik dan hatinya gitu. Jadi kebaikan-kebaikan di dalam fisik yang ini itu harus diinikan dengan penciptaan atau keajaiban yang ada di dalam diri manusia itu, yaitu adalah hati. Oleh karena itu banyak sekali ketidakcocokan, ketidakpasan dalam kehidupan masyarakat gara-gara hatinya, ya. Jadi gitu. Jadi secara fisik mungkin sempurna, indah gitu ya, tapi hatinya kurang pas, ya itu jadi bahasanya ya jelek. Tapi coba lihat dari fisik yang kurang pas juga hatinya bagus. Dia banyak oh ya, padahal dia gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang kurang. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an atau kita tidak boleh tadi mengolok-olok orang lain karena belum tentu dia jelek, karena boleh jadi dia lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Itu larangan ya, karena sudah tersurat di dalam Al-Qur'an ya, Al-Hujurat ayat 11 ya. Oleh karena itu keindahan keindahan diri yang itu harus dijaga sesuai dengan, apalagi kalau umpamanya kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, bahwa dengan penciptaan ini itu harus menjadi naluri atau
yang pas untuk sampai nanti kita kembali kepada kehadirat Allah. Karena itu jangan sampai ini dirusak. Kemudian juga ada bahwa apa namanya, mungkin ini bagian anggaplah fenomena ya gitu. Jadi gara-gara ingin agar orang lain ketawa ya, kemudian juga menginikan bentuk seseorang atau apa orang. Nah itu sebaiknya di dalam Islam nggak boleh ya, tidak boleh. Kalaupun umpamanya ada ini, itu disebutnya bahwa kamu harus punya adab terhadap sang pencipta. Bapak Ibu menciptakan diri sendiri enggak? Enggak kan? Ya, itu karena keindahan itu maksudnya adalah seperti rezeki. Rezeki yang harus di apa? Dimanfaatkan, disyukuri gitu ya. Dipelihara gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai apa namanya? Gara-gara ingin supaya orang ketawa, kemudian menginikan orang lain. Sebenarnya itu tidak bagus ya. Ya, jadi apa namanya? Ini tidak boleh. Karena berarti dengan begitu yang bersangkutan sedang tidak beradab terhadap sang penciptanya. Ya. Karena dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri kan. Si fulan tidak bisa menciptakan fulannya sendiri kan gitu. Jadi itu adalah Allah yang menciptakan. Jadi sekiranya ada sesuatu yang kurang pas dalam hati saja itu sebagai fenomena alam ya gitu. Jadi boleh jadi ya sesuatu kita lihat umpamanya kurang kurang pas ini seperti lain, tapi di sisi lain ada apa namanya? Kelebihan gitu ya. Ya, sangat dahsyat itu. Coba lihat apa di tempat yang lain gitu ya. Maaf nih kalau dia kebetulan maaf nih ada di YouTube di ini gitu kan. Tangannya cuma satu, tapi dia bekerja keras dengan apa ininya sendiri gitu kan. Terus juga ada juga ya yang hanya dengan kaki, tapi dia bisa ngerjain apa gitu ya. Coba seperti itu. Bahkan dengan kakinya bisa apa namanya? Merias diri gitu ya. Pernah Ibu lihat ya? Dengan kakinya bisa merias diri. Yo, seperti apa? Kalau itu bukan karena Allah ya, maka mustahil. Oleh karena itu jangan apa namanya? Mencela terhadap ciptaannya. Nah, oleh karena itu kalau hal ini oleh kita di apa ya tadi mencela gitu, berarti dia sedang tidak beradab terhadap sang pencipta. Karena sang pencipta itu sedang menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya gitu kan. Ya, oleh karena itu anggaplah sekiranya di dalam hati ada apa? Jangan terucap lah ya, jangan terucap. Jangan terucap, kemudian anggap bahwa itu adalah apa? Masya Allah. Itu adalah kebesaran dari Allah. Gitu. Jadi jangan malah disebutin ya sampai kedengar kan kayak pengumuman, si itu, oh itu juga macam-macam. Jangan, karena itu adalah bagian bahwa bila hal ini dilakukan berarti kita sedang tidak beradab terhadap sang pencipta. Naudzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu eh, sebaiknya apapun yang ada ya itu adalah ciptaan Allah dan menunjukkan kebesaran Allah. Terus bagaimana pada diri kita? Aduh, cantik, terus kemudian dengan ini dengan segala macam keindahannya, maka bersyukur, gunakan untuk beribadah ya, beribadah dengan lebih baik. Karena dengan begitu kita akan termasuk orang yang terpuji ya gitu di hadapan Allah gitu kan. Ya, termasuk bagaimana kita tadi di ayat Al-A'raf itu tadi ya 177 kalau nggak salah. Jadi seperti kalau sudah punya mata, punya ini tidak digunakan seperti binatang peliharaannya. Mau nggak gitu kan? Ya. Kayak tadi juga di dalam ini kan di surat At-Tin itu cintakan bagus, tapi dia akan menjadi ahsani takdim. Yang jadi apa? Lebih rendah ya gitu. Jadi jangan seperti itu gitu kan. Jadi itu yang dimaksud mungkin Syekh Adam Sarqawi itu
keindahan diri jangan dirusak gitu ya. Jadi jangan merusak itu adalah tadi karena Allah menciptakan tuh eh, rupa yang bisa di luar, kemudian yang ajaibnya adalah di dalam ya. Tapi yang di luar itu akan mencerminkan yang di dalam. Benar nggak ini? Itu bisa bisa terlihat ya gitu ya. Nah, ulah nepikeun Kak, lu cantik-cantik. Nah, gitu kan. Cantiknya 2 kali. Ini kasep-kasep. Nah, itu yang bikin ya. Jadi kita hindari seperti itu. Oleh karena itu eh, apa Rasul pun sudah menyatakan bahwa aku diturunkan ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, kadang-kadang ya tadi akhlak manusia yang kurang pas itu nah dibetulin, dikasih contoh sama Rasulullah. Oleh itu idola kita adalah Rasulullah SAW. Jadi supaya jadi eh, apa namanya benar-benar kalau manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sempurna, maka dia harus dilengkapi dengan kemuliaan, kemuliaan dalam hidupnya dan kemuliaan nanti kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi itu barangkali satu satu paket ya karena eh, kalau binatang kan tidak ada itu meskipun mungkin juga ada tapi kan nanti dilengkapi kalau manusia tuh dengan akal ya antara hati dengan ininya tuh otak dengan hati disatuin jadi akal gitu kan ya, jadi pikir gitu kan. Oleh karena itu inilah harus benar-benar bahwa di dalam kita menjalani hidup sebagai hamba Allah itu manfaatkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Karena semua sama kan ya, sama. Jadi Allah memberikan apa namanya bekal potensinya itu sama ya. Oleh karena itu manfaatkan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita nanti kembali kepada Allah itu apa dalam rangka membawa bekal ya. Jangan sampai membawa apa ibu mau nggak kalau umpamanya mau kemana belanja ke pasar tapi pulangnya itunya kosong, mau nggak? Kan ditanya tuh sama anak, mana oleh-olehnya, mana ininya enggak? Pasti harus ada bawaan gitu ya. Yang karena itu seolah-olah kita pun begini ya. Kita lagi diinikan di dunia ini dan nanti kembali itu harus bawa bawanya adalah amal soleh ya. Jadi jangan sampai. Nah kita kalau dari teorinya seperti itu memang mudah. Oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada satu kalimat juga yang ini bahwa apa namanya lidah lebih tajam dari pedang. Makanya tuh inilah ke apa lidah itu akan menginikan dari hati. Nah, oleh karena itu kalau hatinya bagus pasti lidahnya keluar dari lidah bagi. Jangan sampai sudah cantik tapi hatinya kurang pas, jadi yang keluar juga seperti lebih tajam daripada pedang. Itu jangan sampai seperti itu. Waduh, udah kan tadi jadi 2 kali disebutnya ya. Jangan sampai mau disebut 2 kali deh. Jadi sebut 2 kali, kemudian dengan ucapan yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, sekali lagi barangkali kita silahkan berkreasi untuk berkreasi untuk bisa jadi ketawa, tapi jangan sampai mencela pada ciptaan Allah, ya gitu. Itu intinya bahwa kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan kelengkapan dengan penciptaan yang sangat sempurna ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena manusia tugasnya adalah untuk beribadah ya. Dengan jin sama ya. Tugas kita dengan jin itu sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu apa namanya? Jangan saling ini silahkan aja jin ibadahnya seperti jin gitu ya. Kita manusia sudah dicontohin oleh Rasulullah ya. Oleh karena itu
kita juga jangan sampai ini menginikan kepada jin, karena jin juga tidak tahu kan ya. Kalau kita lihat ini mungkin renungan ya di dalam Al-Baqarah ayat berapa tuh, bahwa Nabi Sulaiman akan menginikan Ratu Saba, menginginkan singgasananya itu diambil. Terus siapa tuh? Pernah dengar kan ibu-ibu baca? Ada dari Ifrit ya, jin Ifrit. Saya bisa Tuan, kepada Sulaiman tuh. Saya bisa sebelum Tuan berdiri dari duduknya itu ya, nanti singgasana udah sampai. Tapi dari ahli kitab ya mengatakan saya bisa ya sebelum berkedip gitu ya. Jadi satu gitu udah nyampe. Andaikan saja pada saat itu Sulaiman itu mengiyakan Ifrit, gimana nih para sekarang kita generasi ini siganama gitu kan, jadi menginikan ke orang jin gitu kan. Itu makanya ada hikmahnya bahwa Nabi Sulaiman tidak menganggap tidak menyetujui apa yang diinikan oleh Ifrit, disetujui oleh ahli kitab. Dan ternyata kita juga karena izin Allah gitu, kesolehan dan ini dengan basmalah pun bisa ini. Itulah ahli kitab bisa satu kedipan mata nyampe. Jadi singgasana di negeri Sabah bisa nyampe ke situ. Ya makanya ya bersyukurlah Nabi Sulaiman tidak menyetujui usulan Ifrit. Kalau disetujui itu, bagaimana nih generasi sekarang akan menginikan kepada jin ya gitu. Jadi oleh karena itu barangkali ini banyak sih sebenarnya untuk benar bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk guide dalam kehidupan dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Dan kemudian insya Allah Bapak Ibu kita ujian rutin kita Ahad depan tanggal 15 Desember kita akan lakukan lagi dengan Ustadz Dede Tasmara. Jadi itulah barangkali kita ya besok tanggal 15 Desember kita akan melaksanakan kajian rutin yaitu dengan Bapak Ustadz Dede Tasmara. Oleh karena itu kami mengharapkan bisa kehadirannya. Kemudian juga itulah kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang disampaikan, dibagikan pada pagi hari ini oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk diri dan keluarga dan untuk kita semuanya. Saya kira itu saja. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.